Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Erlangga Purwanto. NIM saya L20190234, kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dalam Amazon. Yang pertama adalah alasan. Perkembangan teknologi ini sudah semakin maju bagi kalangan muda maupun tua, khususnya dalam urusan belanja online. Setiap orang melakukan belanja online karena harga barangnya yang murah, menghemat tenaga, barangnya yang mudah ditemukan, membandingkan harga barang dengan yang lain, menyediakan promo, dan lain-lain. Sebagai contohnya adalah Amazon. Website ini sangat digemari bagi semua orang di seluruh dunia karena sangat membantu dalam kegiatan manusia sehari-hari dalam belanja online dan bisa menciptakan peluang bisnis dengan bekerja sama pada pihak Amazon. Maka dari itu, saya memilih Amazon sebagai bahan review saya pada sistem informasi ini. Sekarang adalah Amazon. Amazon ini adalah sebuah situs web perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bisnis online yang terbesar di dunia. Perusahaan ini dibentuk oleh Jeffrey Preston Bezos pada tanggal 5 Juli 1994, Bellevue, Washington, Amerika. Situs web ini dioperasikan pengguna untuk membeli barang atau menjual barang dan membuka bisnis. Berikut adalah gambar pemimpin dari Amazon. Kemudian identifikasi pengguna Amazon. Pengguna Amazon terdiri dari 4, yaitu CEO, karyawan, pembeli, dan penjual. CEO atau Chief Executive Officer merupakan posisi manajer eksekutif tertinggi dan pembuat keputusan dalam suatu perusahaan. Kemudian karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dalam mendapat gaji. Lalu pembeli, yaitu seseorang atau perusahaan yang membeli barang atau produk tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Kemudian penjual, seseorang atau perusahaan yang menjual barang atau produk tertentu dan menghasilkan uang dari hasil penjualan barang atau produk tersebut. Kemudian ada tugas CEO, yaitu merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati dan menganalisis apabila ada kejanggalan dalam prakteknya. Kemudian mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan keefektivitas dan biaya seefisien mungkin. Merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi bisnis atau korporat baik untuk jangka waktu menengah maupun panjang dengan mengacu pada visi dan misi perusahaan. Kemudian ada manfaat CEO, yaitu membawa sebuah perusahaan menjadi lebih maju, membawa lebih banyak investor, dan juga dapat meningkatkan nilai modal. Masalah yang ada dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Jembatan antara pegawai dan dewan direksi. Tugas karyawan. Karyawan bertugas sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh seorang pemimpin atau atasannya. Biasanya karyawan bekerja hanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan saja atau bisa juga mengekspresikan kreativitasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ketepatan, kegesitan, ketelitian atau kerapian dalam bekerja ialah hal-hal yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan. Ini karena biasanya bisa menentukan penilaian karyawan oleh sang pemimpin. Kemudian manfaat karyawan, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi tingkat gesekan, menurunkan biaya fasilitas, menghasilkan lebih sedikit hari sakit, dan mengurangi biaya penggajian. Lalu tugas pembeli, yaitu
melakukan pembelian atas seluruh kebutuhan perusahaan untuk membantu dan memenuhi kegiatan operasional. Mencari dan menganalisa calon supplier sesuai dengan material yang barang yang dibutuhkan. Ketiga, melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas. Memastikan pengiriman material sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi kepada supplier mengenai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Manfaat pembeli yaitu bisa disambit dengan pekerjaan lain, modal minimal dengan untung maksimal, transaksi mudah, dan cara belanja yang praktis. Tugas penjual seperti melakukan penjualan dengan mencari klien atau pelanggan dengan aktif untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Kedua, melakukan analisa pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan mereka. Ketiga, menjalin komunikasi kepada pelanggan untuk menjaga hubungan baik. Keempat, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi penjualan seperti membuat faktur atau invoice, delivery order, dan pekerjaan administrasi lainnya di bidang pemesanan. Kelima, menyusun laporan penjualan dan membuat statistik penjualan berdasarkan angka-angka yang diperoleh. Manfaat penjual yaitu mudah dalam mengelola barang, penjangkauan langganan yang diperluas, fleksibilitas yang lebih besar, dan biaya pemasaran yang dikeluarkan lebih murah. Berikut adalah contoh antarmuka pengguna desktop dan Android. Kritik dan saran kepada Amazon. Yang pertama adalah kritik. Kritik saya pada Amazon ini adalah masih banyak akun penipu dengan memanfaatkan foto barang yang dijual, kemudian melakukan penipuan dengan raibnya uang setelah ditransfer tersebut. Kemudian, paket barang yang tidak sesuai dengan gambar yang tertera di Amazon. Setelahnya, pengiriman barang yang memakan waktu yang lama. Lalu, harga biaya ongkir terbilang cukup mahal dari barang luar negeri. Dan yang terakhir, barang yang sampai tujuan tetapi barang yang tersebut sudah rusak atau kadaluarsa. Saran saya, semoga ada pembenahan dalam sistem dan pengiriman barang sampai ke tujuan. Begitulah presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.